Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah, kali ini kita berjumpa lagi dalam rubrik membahas seputar tentang Islam. Baik, tema yang akan kita ambil kali ini adalah terkait tentang Ramadan. Di tengah kita sudah hadir narasumber Ustadz Adi. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, sehat alhamdulillah. Puasanya lancar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah. Begini Ustadz, ini ada pertanyaan yang menggelitik terkait tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini kan di surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menegaskan bahwa kita ini diwajibkan untuk berpuasa supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah cukup dengan berpuasa kita ini bisa disebut sebagai orang yang bertakwa? Minta tolong dijelaskan, Tat. Baik. Alhamdulillah, jadi ini suatu hal yang luar biasa kita bertemu di bulan Ramadan. Sebelum menjelaskan lebih jauh, kita tahu dan kita pahami bahwa bertakwa itu artinya kita sebagai seorang muslim harus taat kepada seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, ya. Itu yang sudah kita pahami. Oleh karena itu ketika kita bicara puasa dengan takwa, itu memang menjadi salah satu bagian dari kita untuk bertakwa. Tapi tidak berarti bahwasanya dengan hanya puasa saja orang itu takwanya sempurna, ya. Nah, kenapa? Karena ya perintah Allah itu tidak hanya puasa, ya. Jadi ada perintah kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, kewajiban haji dan sebagainya, ya. Jadi supaya kita harus pahami bahwasanya memang puasa itu menjadikan kita bertakwa, tapi bukan berarti kalau kita puasa tapi nggak sholat jadi rancu kan, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu harus dipahami seperti itu. Jadi harus komplit tadi ya dalam menjalankan perintah Allah itu. Jadi takwa itu harus semuanya ya. Iya, betul. Harus seluruhnya. Jadi tidak boleh pilih-pilih tadi. Ya, cuma dengan adanya puasa di mana kita itu menekan hawa nafsu kita, itu kita sebenarnya dilatih gitu ya. Yang biasanya kita itu di siang hari kita boleh makan minum, tapi dengan adanya perintah Allah kita taat gitu ya, untuk mengendalikan diri tidak makan minum ketika di siang hari. Nah, sebetulnya dengan latihan seperti itu ya nafsu kita bisa ditundukkan dengan ketaatan pada perintah Allah. Nah, artinya untuk perintah-perintah yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, ya itu kita harus juga menundukkan nafsu kita, kan begitu ya. Ya seperti itulah hikmah dari kita berpuasa, ya. Baik, Ustaz. Jadi ini bagaimana, Tat, agar takwa kita ini bisa sempurna, biar tidak pilih-pilih seperti tadi? Ya, baik. Jadi kita supaya kita puasa takwa kita sempurna, tentu saja kita harus pahami bahwa Islam itu mengatur hubungan kita dengan Allah, ya. Itu misalnya kita sholat, kita puasa. Nah, berarti artinya kewajiban itu harus kita lakukan, ya. Kita lakukan dengan sempurna, dengan sebaiknya sesuai dengan tuntunan. Demikian pula Islam juga mengatur dengan diri kita sendiri. Misalnya kita diminta untuk menutup aurat. Nah, batasan-batasan aurat itu kita diberikan. Nah, ya, berarti apa? Ya kita harus taat itu. Demikian pula makanan, minuman, mana yang halal, mana yang haram, itu kita juga sudah ditentukan, ya. Nah, yang ketiga, Islam itu juga mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, ya. Betul. Ya, terkait dengan
ya sistem ekonomi, politik, pendidikan, ya hukum dan sebagainya itu diatur ya. Jadi kalau kita memang ingin takwanya sempurna, berarti seluruh yang diatur oleh Islam itu hubungannya dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan manusia yang lain itu harus dijalankan secara sempurna. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah ya. Jadi kita harus kafah itu seperti itu. Ya. Jadi ketika kita melihat sekilas itu ketika kehidupan ini diatur dengan Islam itu kayaknya cocok banget tadi ini ya. Ya, dan memang pas dengan fitrah kita sebagai manusia. Ya. Nah, begini Tat, pada kondisi saat ini kan Islam kan tidak diterapkan di kehidupan. Nah, ya. Apa mungkin bisa kita mencapai ketakwaan yang sempurna itu Tat? Ya, mungkin kalau kita bicara hubungan kita dengan Allah, kita bisa lakukan ya. Tidak ada larangan sholat, tidak ada larangan puasa. Demikian pula ketika kita diatur di dalam Islam kepada diri sendiri ya. Pakaian kita bisa menutup aurat, makan minum kita bisa milih mana yang halal, mana yang haram. Tapi persoalannya adalah ketika Islam itu juga mengatur hubungan antara manusia satu dengan lain dalam bentuk sistem pendidikan, ekonomi, hukum dan sebagainya, ya ini yang jadi persoalan ya. Karena kita misalnya contoh ya, ekonomi itu sekarang kita pakai riba, padahal Islam kan melarang itu ya. Kemudian hukum, misalnya orang terbukti membunuh, apakah hukumnya juga memakai hukum Allah? Dia nanti akan dibunuh? Tidak juga kan begitu. Nah itu artinya menunjukkan bahwa masih ada belum kesempurnaan ketakwaan kita kan begitu ya. Baik Ustaz. Jadi intinya ini kan urgennya kan Islam karena tidak diterapkan. Ya betul. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan agar Islam ini diterapkan di dalam sistem kehidupan yang sempurna? Ya, jadi sebagaimana dulu dicontohkan Rasulullah ketika Rasulullah hadir di tengah masyarakat Mekah saat itu, di mana Islam itu belum diterapkan, maka apa yang dilakukan? Rasulullah mendakwakan Islam, ya, mengajak, menyeru semua manusia untuk mau masuk Islam, mau mengamalkan Islam, ya. Jadi Rasulullah bersama para sahabat itu melakukan itu. Nah, kalau kita itu mencintai Rasul, menjadikan Rasul itu suri tauladan kita, ya kita harus berdakwah, menyampaikan kepada manusia kebaikan Islam, ya, untuk menunjukkan agar manusia paham dan menyadari bahwa kehidupan saat ini ketika tidak diatur dengan Islam itu kehidupan yang buruk, ya, kehidupan yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Nah, sebagai orang yang beriman, seperti dikatakan tadi, ya kita harus tunduk, taat, ya, menundukkan nafsu kita itu kepada syariatnya Allah, ya. Nah, inilah pentingnya kita untuk memperjuangkan Islam dengan berdakwah, mendakwakan Islam, ya, menyeru kembali kepada seluruh manusia agar mau diatur dengan aturan Islam, aturannya Allah yang sebagai pencipta manusia. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ustadz Adi. Ternyata tidak sesimpel yang kita pikirkan, bahwasanya menjadi orang bertakwa itu tidak cukup dengan hanya untuk berpuasa, tetapi kita harus menjalankan semua apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu baru bisa dikategorikan orang yang bertakwa. Betul, mungkin begitu Ustaz. Ya, betul. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami berterima kasih atas ini ya dari Ustadz Adi atas pencerahannya. Jadi semoga kita semua ini tercerahkan dan bisa termotivasi, khususnya ya kita, dan bisa ikut berjuang menegakkan syariat Islam. Mungkin begitu. Ya, betul. Baik, demikian dari kami yang bisa kami sampaikan sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.